Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nita Kurniasari, mahasiswa Universitas Terbuka NIM 858745599, kelas A PGSD BI, akan menampilkan video pembelajaran terpadu di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini masih dalam kondisi sehat semuanya ya. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, pinter sekali anak-anak. Masuk semua ya ternyata. Oke anak-anak, kemarin kita sedang membahas materi tentang apa? Coba ada yang masih ingat apa tidak ya? Iya, benar sekali. Kemarin kita sedang membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Jempol sekali jawabannya, bagus sekali. Perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan pada tumbuhan yang dilakukan secara tidak kawin. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu materi mengenai perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, anak-anak diharap mampu menemukan ide pokok dan informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Yang kedua, setelah mengamati bunga, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Sekarang anak-anak, coba kita lihat buku halaman 23. Di situ ada sebuah bacaan mengenai bagaimana tanaman jagung berkembang biak. Selanjutnya, anak-anak coba diperhatikan bagian-bagian dari bunga. Ya, di atas ini ada gambar bagian-bagian dari bunga. Ya, anak-anak coba diperhatikan dengan teliti bagian-bagian dari bunga. Kemudian anak-anak silahkan pergi ke halaman sekolah atau mencari tanaman yang memiliki bunga. Kemudian nanti anak-anak mengidentifikasi dari bunga tersebut dan menuliskan serta menggambar bagian-bagian dari bunga dalam bentuk gambar bunga. Bunga yang indah tidak hanya tumbuh di Indonesia saja, akan tetapi di negara-negara lain juga memiliki banyak bunga yang berbeda-beda karena setiap negara mempunyai letak geografis yang berbeda-beda pula. Jadi, negara Indonesia mempunyai iklim tropis sehingga tumbuhan yang ada di Indonesia juga berbeda dengan tumbuhan yang ada di negara lain. Contohnya negara yang dekat dengan Indonesia atau negara yang satu organisasi yaitu negara ASEAN. Coba sekarang anak-anak diperhatikan bukunya, dilihat mengenai negara ASEAN. Oke, dari
kegiatan pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tumbuhan jagung berkembang biak menggunakan bijinya. Kemudian yang kedua, tumbuhan jagung dimanfaatkan oleh manusia dengan menggunakan bijinya pula. Dan yang ketiga, tumbuhan jagung mempunyai bunga yang halus pada ujung-ujungnya terdapat helai-helai halus. Kemudian untuk identifikasi bunga ya, atau bunga itu terdiri dari bagian apa saja. Yang pertama ada mahkota, ada kelopak bunga, kemudian ada yang namanya benang sari, ada kepala putih, kemudian ada juga yang namanya tangkai. Dan yang terakhir mengenai sosial budaya yang ada di negara ASEAN, 2 negara itu bisa kita contohkan tadi ya, seperti yang teman-teman contohkan atau anak-anak contohkan tadi. Ada contoh yang ada di negara Indonesia dan negara Laos, di mana bunga nasional di negara Indonesia merupakan bunga melati, sedangkan bunga nasional yang ada di negara Laos adalah bunga campa atau sering disebut bunga Kamboja kalau di Indonesia. Kemudian bunga melati di Indonesia biasanya digunakan untuk apa? Bunga melati biasanya digunakan untuk kegiatan yang sakral, untuk hari-hari besar, seperti itu. Kemudian kalau di Laos tadi juga disebutkan sama anak-anak bahwa bunga campa biasanya di Laos digunakan untuk peringatan hari nasional. Terus tentang kebudayaan Laos biasanya peringati hari-hari seperti itu menggunakan bunga campa sebagai bunga nasional. Kemudian untuk tumbuhnya, untuk bunga melati tadi tumbuhnya disebutkan juga tumbuh di iklim tropis seperti yang ada di Indonesia. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Karena waktunya sudah mendekati, waktunya sudah mau habis, maka dari itu anak-anak di rumah diharapkan tetap mempelajari mengenai perkembangbiakan vegetatif. Kemudian diharapkan anak-anak dapat mencari tumbuhan-tumbuhan di sekitar yang berkembang biak secara generatif maupun secara vegetatif. Kemudian sekian dari saya ya. Sebelum itu kita tutup dengan doa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.